Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Muhammad Mipanaki, dan di sini saya mau membahas materi tentang zona penyesuaian persediaan barang dagang. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja ke materinya. Persediaan barang dagang. Mengapa persediaan barang dagang perlu disesuaikan? Karena adanya perbedaan data persediaan barang dagang di neraca saldo dan stok of name atau persediaan barang dagang di gudang. Dan ada dua metode dalam menyesuaikan persediaan barang dagang, yaitu metode ihtisar laba rugi dan metode HPP. Nah, di sini ada yang pertama, metode ihtisar laba rugi. Metode ini melakukan penyesuaian persediaan langsung melalui akun ihtisar laba rugi, bukan melalui perhitungan HPP secara lengkap. Dan yang kedua, metode HPP atau harga pokok penjualan. Metode ini melakukan penyesuaian persediaan dengan cara menghitung HPP lengkap. Nah, kita langsung yang ke pertama, yaitu metode ihtisar laba atau rugi. Komponennya, yang pertama, akun ihtisar laba atau rugi. Yang kedua, akun persediaan barang dagang awal data yang ada di neraca saldo. Dan yang ketiga, akun persediaan barang dagang atau akhir laporan stock of name. Bentuknya, ihtisar laba rugi PBD atau di awal itu di PBD awal. Dan PBD di akhir ihtisar laba rugi itu di PBD akhir. Nah, sini di penjelasan, ini adalah diagram yang menjelaskan struktur zona penyesuaian dalam akuntansi, khususnya terkait PBD, pendapatan atau beban diterima di muka. Penjelasan diagram, bentuknya, zona penyesuaian terbagi menjadi dua kategori utama berdasarkan waktu. Yang pertama, PBD awal, terdiri dari ihtisar laba rugi dan mencatat saldo awal. Dan di PBD awal, pendapatan atau beban yang sudah dicatat di periode sebelumnya. Nah, yang kedua, PBD akhir, terdiri dari pendapatan atau beban yang belum dicatat di periode ini. Itu ihtisar laba rugi untuk menutup saldo akhir. Nah, di sini ada contoh soal. Jika diketahui persediaan barang dagang akhir sebesar 4 juta, pada zona penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan metode ihtisar laba rugi. Nah, kita lihat dulu neraca saldo di kiri, kolom neraca saldo berikut. Nah, langsung kita jawab, ihtisar laba rugi itu ada di 5 juta di debit, dan persediaan barang dagang itu di kredit 5 juta rupiah. Dan persediaan barang dagang 4 juta rupiah di debit, dan ihtisar laba rugi 4 juta di kredit. Nah, jadi ini adalah tabel setelah memindahkan zona penyesuaian metode ihtisar laba rugi ke kertas kerja. Kalian bisa lihat dan baca sendiri. Nah, di sini ada metode kedua, yaitu metode HPP, yaitu harga pokok perjalanan. Komponennya, yang pertama akun HPP, dan yang kedua akun PBD di awal dan akun PBD di akhir. Akun pembeli, dan keempat akun pembelian, dan yang kelima akun beban angkut pembelian, dan yang akun kartu pembelian, dan yang terakhir akun potongan pembelian. Dan bentuknya PBD akhir, kartu pembelian, potongan pembelian, dan HPP. Dan HPP itu ada PBD awal, pembelian, dan beban angkut pembelian. Nah, ini adalah penjelasannya. Gambar ini menunjukkan struktur zona penyesuaian untuk akun-akun yang berhubungan dengan PBD atau pendapatan beban diterima di muka, dan HPP atau harga pokok penjualan. Di bagian pertama, PBD akhir, zona penyesuaian di akhir periode untuk yang pertama, reto pembelian, pengembalian barang yang dibeli, potongan pembelian, diskon yang diterima dari pembelian, dan yang terakhir HPP, harga pokok penjualan, mencatat beban pokok barang yang terjual. Dan yang kedua, bagian kedua HPP. Zona penyesuaian untuk menghitung HPP melibatkan yang pertama PBD awal, saldo awal, persediaan atau pembelian di muka,
pembelian, yaitu total pembelian selama periode, dan yang terakhir beban angkut pembelian, yaitu biaya pengiriman barang yang dibeli. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Jika diketahui persediaan barang dagang akhir sebesar 4 juta rupiah, buatlah jurnal penyesuaian persediaan barang dengan menggunakan metode HPP. Nah, kita lihat dulu di kolom neraca saldo berikut ini di kiri. Kalau sudah, kita langsung jawab. Nah, di sini ada persediaan barang dagang sebesar 4 juta di debit, retur pembelian di debit sebesar 300.000, dan potongan pembelian di debit sebesar 30.000, dan HPP-nya itu sebesar 4.330.000. Nah, sedangkan di HPP-nya itu sebesar 10.200.000. Di persediaan barang dagang itu sebesar 5 juta dan pembeliannya itu 5.200.000 di kredit. Nah, ini adalah tabel penggerakan akun-akun ketika menggunakan jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan menggunakan metode HPP. Oke, kalian bisa lihat tabel berikut ini. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke, sekian dari video dari aku. Semoga bermanfaat. Bila ada kata yang salah, aku mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.